Korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas di NTB terus bertambah. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita terhubung dengan Ketua Komite Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumandi. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Joko, hingga malam hari ini, apakah ada laporan bertambah Pak dari pihak KDD NTB? Sehingga total hingga saat ini berapa laporan korban yang masuk dan seperti apa proses penyelidikannya di pihak kepolisian Pak Joko? Iya, terima kasih. Jadi sampai tadi sore total yang kemudian menyampaikan dari korban itu ada 13. Jadi awal korban melapor satu orang, kemudian selang beberapa hari tambah 2 orang, jadi ada 3. Nah, terakhir sampai tadi ada tambahan lagi 10 kan, jadinya 13 orang. Nah, dari 10 orang itu tadi siang itu sudah diperiksa 2 orang. Jadi total yang sudah di BAP oleh kepolisian itu ada 5 orang untuk saksi korban. Kemudian untuk besok rencananya juga ada 1 korban yang sudah siap untuk di BAP. Mudah-mudahan besok sudah siap. Dan di sisi lain juga ada tambahan korban dari 10 yang baru ini ada 3 orang yang diduga anak-anak. Nah, 2 diantaranya sudah kami konfirmasi memang dia adalah anak-anak. Cuman yang 1 masih belum terkonfirmasi. Tapi sudah ada datanya, cuman belum ketemu dengan keluarga korban. Nah, proses penyidikan yang kami juga komunikasikan dengan kami pantau dari KDD di kepolisian, hari ini ada perpanjangan penahanan terhadap yang bersangkutan dan tadi sore sudah dilaksanakan perpanjangan untuk masa 40 hari ke depan. Nah, proses-proses yang lain sepertinya teman-teman di kepolisian juga sedang melakukan beberapa pemeriksaan termasuk tambahan pemeriksaan ahli. Itu Mbak sementara perkembangan. Baik, Pak Joko, sehingga total ada 13 orang sejauh ini, 5 diantara sudah di BAP, besok rencananya akan ada 1 korban yang akan di BAP. Lantas dari keterangan para korban kepada pihak KDD, apa sebetulnya modus yang dilakukan oleh tersangka ini kepada para korban? Apakah ada bujuk rayu atau cara-cara persuasif sehingga terjadi peristiwa tersebut, Pak? Joko? Beda-beda ya Mbak ya. Tetapi hampir sama yaitu melakukan manipulasi terhadap emosional korban. Nah, ada yang sifatnya itu tadi menggunakan bujuk rayu, ada yang juga bujuk rayu artinya ya dia membujuk korbannya, merayu korbannya, nanti saya berikan ini, berikan itu. Ada juga yang dalam bentuk tipu muslihat. Saya bisa bantu kamu, saya bisa bersihin kamu, kamu yang bermasalah ini nanti setelah saya bersihkan mungkin akan menjadi lebih baik umpamanya. Ada juga yang menggunakan paksaan kira-kira begitu. Paksaannya dalam bentuk setelah dia bisa tahu ada kelemahan korban, ada aib yang disembunyikan korban yang awalnya digali itu. Apa yang menjadi aib dari korban digali, setelah dia temukan ini ada masalah, ada aib yang ditutupi oleh korban atau ada masalah yang ditutupi oleh korban, itu yang dipakai untuk menstimulus korban untuk bisa dimanipulasi. Artinya pelaku ini menempatkan korban dalam posisi yang rentan sehingga ini bisa dimanipulasi, dibujuk ataupun bahkan dipaksa untuk melakukan hal-hal tersebut. Lantas tadi Pak Joko menyebut bahwa 13 korban, ini 3 diantaranya diduga anak-anak, 2 sudah terkonfirmasi. Apakah sejauh ini sudah dibuat laporan polisi mengingat ini untuk prosesnya juga berbeda dengan korban-korban yang sudah cukup umur begitu Pak. Bagaimana terkait hal tersebut? Iya, 2 yang terkonfirmasi itu kami sudah ketemu dengan orang tuanya ya, ketemu dengan orang tuanya. Namun memang masih ada beberapa hal yang masih harus kita yakinkan kepada korban. Dari 3 korban ini, yang anak-anak ini
hampir tiga-tiganya itu menurut informasi yang kami dapatkan itu telah terjadi perdamaian awalnya. Nah, karena memang salah satunya karena melihat dia mengalami disabilitas gitu, akhirnya kemudian ya sudahlah dimaafkan sajalah kira-kira begitu. Nah, yang untuk anak-anak ini dari 3 anak itu 2 diantaranya itu modusnya dengan memacari korban. Nah, memacari korban sampai kemudian kemungkinan terjadi kekerasan seksual juga di situ karena korban yang pertama itu dulu diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh sekolah itu karena ada video antara si terduga pelaku dengan si anak itu dalam posisi setengah telanjang di dalam sebuah kamar gitu. Nah, yang satu lagi itu si korban itu sempat dibawa ke sebuah homestay, tapi korbannya memberontak. Ketika ada celah dia merasa ada lengah si terduga pelaku, korban langsung lari. Nah, sedangkan yang satu lagi itu laporan dari masyarakat itu sempat korban itu sudah dibawa ke rumah si pelaku untuk dinikahi, tetapi kemudian orang tua korban keberatan dan mengambil anak itu dari rumah pelaku. Pak Joko, dari belasan korban yang menjadi korban pelaku begitu, ini sebetulnya kenalnya bagaimana? Apakah ini teman dekat di lingkungan pelaku atau seperti apa? Bisa Anda ceritakan secara singkat, Pak Joko? Iya, sebagian besar korban itu dikenal on the spot oleh si pelaku. Jadi rata-rata mereka ya kenal pada hari saat kejadian. Rata-rata di 2 tempat, antara di Taman Udayana atau di Taman Sangkareang. Jadi kalau saya lihat di dalam profiling korban-korban ini, korban itu yang menjadi korban itu adalah perempuan yang sedang duduk sendiri di taman. Itu yang untuk korban-korban, terutama korban-korban dewasa. Kalau korban anak-anak yang 2 tadi modusnya saya sampaikan itu modusnya dengan memacari korban. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Joko, Ketua Komite Disabilitas Daerah NTB. Selamat malam dan selamat kembali bertugas. Terima kasih, selamat malam.